Bismillahirrahmanirrahim. Contoh lain lagi, boleh saya tanya Pak? Boleh? Nggak marah kan? Nah kalau marah saya tanya yang lain gitu. Iya. Kalau marah, janji tak marah kan? Alhamdulillah. Bapak punya akal? Punya. Di mana akal? Kepala. Ini pikiran. Tapi pikiran sama, akal pikiran sama aja masih. Bisa dicium? Enggak ya. Tapi dia ada ya. Di mana? Di kepala. Kalau saya di sini. Ada yang bilang sebagian di dengkul. Baik. Sekarang saya nanya. Ya kan ada yang bilang akalnya di dengkul itu. Baik. Sekarang saya nanya, akal itu di mana tempatnya di kepala? Pusing kita, tidak ada tempatnya. Padahal sepakat hampir ijma kita, ya kita hampir ijma karena ada sebagian bilang di dada kan, fil qalb, ada yang bilang di dengkul kan. Kalau pesawat Yunani kuno lagi memalukan lagi, tidak usah saya sebut. Nah ini pelajaran khusus ini. Iya. Kalau di Yunani kuno lain lagi, akal tuh lebih banyak lagi tempatnya, tidak bagus disebut di sini. Ya, kalau mau nanti ikut kuliah nanti. Ikhwani akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi akal orang selalu nunjuknya di sini. Buktinya gunakan akal Anda, kan itu ya. Padahal akal itu punya arah enggak? Ada tempatnya? Kalau ada, ayo. Ada yang mau jadi sukarelawan, kita bayar. Saya tidak nengok akal itu di mana tempatnya. Tidak ada ahli neurologi yang bisa menentukan di mana tempatnya akal itu. Paling dia nunjuk hanya di kepala. Berarti ini makhluk tidak menempati makhluk. Masa Allah SWT antum paksa untuk kalau dia di atas mesti bertempat. Jelas Pak? Terima kasih Pak, Bapak tidak marah. Masih banyak tuh Pak contoh-contoh lain. Disinilah bentuknya akal yang sehat, akal yang tak termasuki subuhan. Dalam kali ini tak pernah tonton dengar ya, karena tonton tidak belajar filsafat. Itu masalahnya. Ada juga untungnya belajar. Saya tidak belajar betul, cuma sudah dulu 7 tahun belajarnya. Iya, belajar mantik, belajar ilmu kalam dan sebagainya. Tuntut kan tidak tahu itu. Dulu tidak dapat, itu istinbat saya sendiri aja. Mungkin ada ulama sebutkan, tapi saya tidak dapatkan yang mengatakan seperti itu. Cuman itu istinbat saya sendiri. Kalau salah, tolong perbaiki itu Pak. Ada ahli neurologi di sini. Oh ada tempatnya di sel nomor sekian. Silahkan, tunjukkan. Tapi sepanjang saya ketahui nggak ada yang bisa membuktikan di mana tempatnya akal itu. Semuanya nunjuk ke sini, atau nunjuk ke sini, atau nunjuk ke dengkul. Ya kalau pas lagi menghina, akalmu tuh gunakan katanya. Jangan taruh di dengkul kan. Kan ditaruh katanya kan. Ditaruh itu kan bisa diambil, dipegang. Padahal tidak. Ilmu juga seperti itu. Kita alhamdulillah rata-rata punya ilmu. Memang tidak sama. Tuntun, ilmu saya dengan tuntun sama? Ayo ngaku. Tanding kita sekarang. Tidak sama. Cuman ketika ilmu itu di mana disimpan? Pak, Bapak marah kalau tanya nampaknya. Ilmu itu, Masya Allah, Bapak itu atau Syekh itu, profesor itu ilmunya luar biasa. Di mana ilmunya itu? Hah? Kok pada bingung? Dalam kitabnya? Enggak, marah Imam Ghazali nanti rahimahullah. Al-ilmu ma fis sudur la ma fis sutur katanya. Ilmu itu yang ada di dada. Maksudnya di akal. Baik. Ada enggak orang karena kebanyakan ilmunya melimpah? Melimpah dadanya dengan ilmu? Ada? Ada. Berarti ilmu di dada tapi tidak menempati. Gitu aja kok repot. Ya kan maksudnya gitu aja kok repot. Beginilah akal yang sehat dengan wahyu tak akan bertentangan. Makanya tidak ada
Tidak ada keperluan kita untuk mengklasifikasikan hadis mutawatir dengan ahad dalam masalah ini. Karena memang di zaman Nabi tak pernah dipilah-pilah. Ini hadisnya ahad, jangan percaya. Ini hadis mutawatir, sesuaikan akal lu. Kalau tidak sesuai, pakai takwil. Kalau tidak sesuai, pakai takwil di karantina. Tapi kalau sesuai baru diimani. Tidak ada. Baru keluar. Makanya saya katakan, manhajnya mereka tak terlalu mendalam-dalam. Karena berita sahih, dipercaya, diyakini. Bagaimana? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita saja, ruh yang ada dalam badan kita tidak bisa kita deteksi. Apalagi yang di atas, yang di atas. Ya tak? Kan malaikat yang sampai. Jadi kalau ada yang nak meneliti autentisitas Al-Quranul Karim, meninjau ulang autentisitas Al-Quranul Karim, saya bilang ini penelitian gagal dari awalnya. Kalau tuan-tuan pegang dana jangan tanda tangani. Sebab apa? Autentisitas Al-Quran. Kalau nak tahu autentiknya harus bertemu langsung dengan sumbernya. Siapa yang nak wawancara dengan Allah Ta'ala? Hah? Makanya nanti penelitian seperti ini nanti pakai kira-kira dan rasa-rasa. Ujung-ujungnya awalnya ragu, ujungnya bimbang. Itu aja. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Rumusan masalah perlu penelitian, perlu ini. Ujung-ujungnya saya tidak menemukan. Perlu disempurnakan, dilanjutkan. Lebih baik kita baca Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kitab yang tak ada keraguan padanya. Makanya orang Islam itu lebih banyak ilmunya karena tidak banyak cakapnya. Lebih banyak ilmunya. Kalau yang orang non-Islam itu lebih banyak cakapnya, ilmunya sedikit. Allah musta'an. Cuman kita hari ini, ya, kalau orang jahiliyah dulu bangga dengan warisan nenek moyangnya. Kalau kita jahiliyah hari ini bangga dengan warisan musuhnya. Jelas? Tidak paham. Orang dulu, jahiliyah dulu zaman Nabi itu bangga dengan warisan nenek moyangnya, datuk kami sebagainya. Kalau orang sekarang tidak, bangga dengan pemikiran musuh-musuhnya, orang Yahudi, orang Nasrani. Kena maju, ikut tuh Amerika maju. Kalian ngapain hanya belajar akidah pada dia akidah tidak dapat, ke bulan juga tidak sampai. Hanya cakap. Allah musta'an.